Matahari belum sepenuhnya naik ketika aku menjejakkan kaki di halaman kantor itu. Suara sandal jepit yang kupakai terdengar jelas menyentuh lantai marmer yang masih basah oleh embun pagi. Kemeja putih yang dulu biasa kupakai untuk rapat direksi, kini berfungsi sebagai seragam harian. Ada nama kecil bertuliskan Surya di dada kiriku, bukan lagi nama belakang di kartu nama mewah. Hanya sepotong identitas yang dijahit seadanya. Dulu aku biasa datang ke kantor dengan mobil dinas, disambut senyuman manis resepsionis, dan secangkir kopi hangat yang sudah menungguku di meja. Sekarang, aku datang lebih pagi dari siapapun, untuk mengepel lantai yang akan mereka lewati tanpa mengucap terima kasih. Langkahku pelan. Setiap sapuan pel yang kutarik seolah menghapus sisa-sisa harga diri yang dulu kupegang erat. Tapi aku tidak boleh mengeluh. Aku masih hidup, masih bisa bekerja. Itu sudah lebih dari cukup. Saat sedang membersihkan kaca pintu utama, suara tawa nyaring terdengar dari balik lorong. "Wow, Pak Obe, jangan ngaca kelamaan, nanti kacanya retak." Tawa pecah. Aku menoleh sebentar dan tersenyum tipis. Bukan karena lucu, tapi karena aku tak mau membalas. Menjawab hanya akan membuat mereka merasa menang. Aku kenal wajah-wajah itu. Anak-anak muda penuh ambisi, pakaian rapi, parfum mahal, dan mulut yang tak pernah kehabisan cara untuk menjatuhkan. Mungkin kalau mereka tahu siapa aku dulu, mereka akan berhati-hati. Tapi tak penting. Masa lalu tidak bisa dibawa sebagai tameng hari ini. "Selamat pagi, Pak Surya." Suara itu datang dari ujung lorong. Lembut, penuh hormat. Seperti setetes embun di tengah teriknya siang. Rani, staf administrasi di lantai 2, menatapku dengan senyum yang tidak dibuat-buat. Ia menunduk sedikit, memberi salam seolah aku bukan sekadar petugas kebersihan. Aku menjawab lirih. "Selamat pagi, Mbak Rani." Dia tak pernah memanggilku Pak Obe, seperti yang lain. Selalu Pak Surya. Satu-satunya yang memanggilku dengan nama lengkap. Seperti dulu saat semua orang menghormatiku dalam ruang rapat. Rani berjalan melewatiku tanpa canggung. Dia tidak menutup hidung atau menjauh seperti sebagian besar karyawan lain saat aku lewat dengan ember pel dan bau karbol menyengat. Tidak banyak bicara, tapi cukup untuk mengingatkanku bahwa manusia masih bisa berperilaku manusiawi. Setelah ia pergi, aku kembali mengepel. Setiap inci lantai kusapu dengan perlahan. Bukan karena malas, tapi karena aku butuh waktu untuk berdamai dengan diriku sendiri. Lantai ini tidak jauh beda dengan hidupku. Harus dibersihkan setiap hari dari sisa-sisa kemarin agar tetap layak dilalui hari ini. Di sela-sela kerja, pikiranku melayang ke masa lalu. 5 tahun lalu, aku masih duduk di belakang meja kayu jati, memberi arahan kepada puluhan karyawan. Saat itu, suara pintu terbuka akan membuat ruangan hening. Sekarang, suara pintu terbuka hanya berarti aku harus membersihkan jejak sepatu. Aku tidak marah, tidak dendam, tapi jujur, kadang sakit. Menjelang siang, seorang supervisor muda datang tergesa-gesa dan menjatuhkan map dokumen ke lantai. "Pak Obe, ini tumpah. Bersihin, ya. Jangan sampai ada bekas kopi kayak kemarin." Aku segera berjongkok, mengelap noda di lantai tanpa berkata apa-apa. Di belakangku, suara sepatu tinggi Rani mendekat. Ia memungut map itu, menyerahkannya kembali ke supervisor dengan tatapan yang tak bisa disebut ramah. "Maaf, Mas. Itu bukan salah Pak Surya. Meja Anda yang terlalu sempit." Supervisor itu melengos, lalu pergi begitu saja. Aku hanya bisa menarik napas. Rani menatapku, lalu berkata pelan, "Bapak nggak apa-apa?" Aku mengangguk. "Saya sudah tua, Mbak, tapi hati saya belum rapuh." Ia tertawa kecil. "Saya yakin itu, Pak." Sebelum pergi, Rani menepuk ringan lengan bajuku. "Jangan hiraukan mereka. Mereka hanya belum tahu siapa yang sebenarnya mereka hina." Aku menoleh, sedikit terkejut. "Maksudnya?" Rani menggeleng sambil tersenyum. "Nggak apa-apa. Hati-hati ngepel, Pak."
Aku menatap punggungnya yang menjauh. Ada sesuatu dalam cara bicaranya yang membuat dadaku sesak. Apakah ia tahu? Tidak mungkin. Atau mungkin? Hari itu berlalu seperti hari-hari sebelumnya. Tapi ada yang berbeda dalam hatiku. Entah karena ucapan Rani, atau karena aku mulai lelah berpura-pura tak terluka. Di ruang istirahat kecil, aku duduk sendirian. Menatap langit dari jendela kecil yang hanya setengah terbuka. Langitnya masih sama seperti dulu, biru, luas, dan tak tergapai. Tapi aku kini menatapnya dari bawah, dari tempat paling rendah dalam hidupku. Tapi anehnya, aku masih bisa melihatnya. Dan itu cukup untuk hari ini. Sudah 2 minggu aku bekerja di tempat ini. Rasanya seperti 2 musim hujan yang tak kunjung reda. Setiap hari, aku datang lebih pagi, pulang lebih malam, dan tetap tak ada yang menyadari keberadaanku, kecuali Rani. Di dunia kecil kantor ini, aku adalah bayangan. Selalu ada, tapi tak pernah dianggap penting. Bahkan, mungkin lebih rendah dari bayangan, karena bayangan setidaknya tak dijadikan bahan olok-olok. Di ruang pantry, aku sedang mencuci gelas-gelas yang ditumpuk sembarangan oleh para staf. Airnya dingin, sabun mencemari sela-sela kukuku, dan pundakku terasa berat setelah naik turun membawa galon ke dispenser lantai 3. Pak Surya, suara lembut menyapaku dari arah belakang. Aku menoleh. Rani berdiri di sana sambil membawa 2 cangkir kopi. Boleh duduk bareng, Pak? Aku mengangguk. Kami duduk di bangku kecil dekat jendela pantry, yang biasanya kosong. Tak ada yang mau duduk dengan OB, kecuali dia. Ia menyerahkan 1 cangkir padaku. Cuma kopi instan, tapi semoga bisa bantu angkat lelah. Aku menerima dengan hati-hati. Sudah lama sekali sejak ada orang memberiku secangkir kopi. Bukan karena kewajiban, tapi karena kepedulian. Terima kasih, Mbak Rani. Saya jadi sungkan. Rani tersenyum. Bapak enggak perlu sungkan. Saya tahu, orang seperti Bapak bukan orang sembarangan. Aku tersedak sedikit, nyaris menumpahkan kopi. Maaf. Ia mengangkat bahu ringan. Entah kenapa, setiap kali lihat Bapak jalan di lorong itu, cara Bapak bawa diri tenang, rapi, penuh wibawa. Kayak bukan sekadar OB. Aku terdiam sejenak. Kata-katanya sederhana, tapi seperti menampar kesadaranku. Ia melihat sesuatu yang selama ini coba aku kubur dalam-dalam. Harga diri. Dulu saya sempat kerja magang di perusahaan besar, Pak. Lanjutnya, saya pernah lihat berita tentang seseorang yang mirip sekali dengan Bapak. Namanya juga Surya. Pernah pimpin perusahaan ekspor. Kalau nggak salah. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku menatap Rani, berusaha menakar apakah ini hanya kebetulan, atau dia memang tahu. Ia buru-buru menambahkan. Tapi maaf, kalau saya salah. Mungkin cuma mirip, ya. Aku menarik napas panjang. Memang saya pernah ada di sana. Tapi itu cerita lama. Mbak, sekarang saya cuma tukang pel. Rani menunduk sebentar. Cerita lama Bapak bisa jadi penyelamat di cerita orang lain. Aku tak menjawab. Kata-katanya terlalu berat untuk diresapi dalam 1 tegukan kopi. Di luar, suara riuh tawa dari ruang meeting terdengar jelas. Suara mereka, seperti biasa, dipenuhi gurau kosong dan candaan sinis yang sering menjatuhkan. Beberapa menit kemudian, pintu pantry terbuka keras. 2 orang staf masuk sambil tertawa keras. Lihat, Obe lagi ngobrol sama Princess. Mereka tertawa sambil menunjuk-nunjuk kami. Salah satunya berkata, "Aduh, hati-hati, Mbak Rani. Jangan sampai Pak Obe nembak di pantry." Loh? Tawa pecah. Aku menunduk. Tidak marah, tapi perih. Rani berdiri perlahan, menatap mereka tajam. Lucu, ya? Sayang. Yang ketawa paling keras biasanya yang paling hampa. Keduanya terdiam sebentar, lalu pura-pura tertawa lagi sambil pergi. Tapi aku tahu, mereka tidak akan lupa tatapan Rani. Aku menatap Rani dengan tatapan yang tak bisa kusembunyikan. Mbak, tidak perlu repot bela saya.
Kalau bukan saya, siapa lagi? Katanya tenang. Bapak juga manusia. Aku hanya bisa mengangguk. Ingin berkata banyak. Tapi suara di dalam hati lebih riuh dari apapun di luar. Hari itu aku lanjut bekerja seperti biasa. Tapi entah mengapa, langkah kakiku terasa lebih ringan. Seperti ada seseorang yang menaruh semangat kecil di saku bajuku. Semangat yang menolak padam, meski dunia terus berusaha meniupnya. Malamnya, di kamar kos yang sempit, aku duduk menghadap jendela. Lampu jalan berkelip redup. Udara lembab menempel di kulit. Aku membuka laci kecil, menarik sebuah foto lama. Di dalamnya, aku berdiri di depan kantor lamaku, mengenakan jas, tersenyum lebar, dikelilingi tim terbaik yang pernah kupimpin. Kini, semua tinggal kenangan. Tapi mungkin kenangan itu belum sepenuhnya mati. Mungkin masih ada yang bisa diselamatkan dari reruntuhan masa lalu. Dan suara lembut di pantry tadi, mungkin adalah awalnya. Hujan turun tanpa aba-aba siang itu. Langit yang sejak pagi mendung akhirnya pecah. Seperti dadaku yang sejak lama menyimpan gerimis. Aku berdiri di depan pintu masuk, menunggu waktu istirahat usai. Ember pel sudah kosong, kain pel sudah kuyup, dan tubuhku tak bisa dibedakan mana yang lebih basah, oleh hujan atau keringat. Sementara itu, dari balik kaca ruang meeting, aku melihat mereka tertawa. Duduk melingkar sambil menyeruput kopi dan makan kue kotak dari catering. Aku berdiri tak jauh dari sana, hanya dibatasi dinding kaca tipis, tapi rasanya seperti dua dunia berbeda. Tiba-tiba, pintu terbuka. Seorang staf senior, Doni, keluar sambil membawa bekas makanan. Ia menjulurkan wadah plastik ke arahku. Pak OB, ini buangin, ya? Sama lapin meja, masih belepotan. Aku mengambil wadah itu tanpa menatapnya. Tapi ia belum selesai. Oh ya, Pak OB, boleh dong saranin ke manajemen. Kasih pel baru. Yang sekarang tuh udah pensiun kayak pemiliknya. Tawa meledak dari dalam ruangan. Beberapa orang sengaja menoleh ke arahku sambil tertawa keras. Seakan mereka butuh menjatuhkan seseorang agar terlihat lebih tinggi. Aku mengangguk pelan, menunduk, menahan amarah yang mulai menyelinap dari dada ke ubun-ubun. Tapi sebelum aku berbalik, Doni berkata dengan suara yang lebih lantang. Aduh, Pak, coba lihat deh baju Bapak. Lengan panjang, celana kain, jalan pelan kayak direktur gagal. Tahu nggak? Tawa itu, yang biasa ku dengar samar, kali ini menampar langsung ke wajahku. Aku masih berdiri diam. Tubuhku membeku, tapi darahku mendidih. Saat itu, pintu lift terbuka. Rani keluar dengan setumpuk dokumen di tangannya. Ia menghentikan langkahnya ketika melihat kerumunan yang tertawa. Wajahnya berubah seketika saat melihat aku berdiri di sana, dikelilingi hinaan yang tak layak diterima siapapun. Ia menghampiri, pelan tapi pasti. Mas Doni, katanya tegas. Maaf, ini kantor atau panggung lawak? Kalau Mas ada waktu untuk ngatain orang lain, saya minta laporan penjualan minggu lalu bisa selesai hari ini juga, ya? Tawa langsung meredup. Doni menjawab, santai aja, Mbak. Bercanda doang kok. Lucunya di mana? Suara Rani masih tenang, tapi mata tajamnya membuat Doni melangkah mundur. Ia menggumam tak jelas lalu masuk ke dalam lagi. Aku masih diam. Tanganku mengepal, bukan karena marah pada Doni, tapi marah pada diriku sendiri, karena terlalu terbiasa diam. Rani menatapku, pelan ia berkata, Bapak baik-baik saja. Aku hanya menjawab pelan. Mereka cuma tak tahu siapa yang mereka tertawakan. Rani tidak berkata apa-apa, tapi sorot matanya seakan bicara. Saya tahu, Pak. Saya tahu lebih dari yang mereka pikirkan. Hari itu berjalan lambat. Setiap langkah terasa berat. Tapi aku tetap bekerja seperti biasa. Seperti tak terjadi apa-apa. Di dalam ruang server, AC menderu pelan, dan hanya ada suara kipas yang berputar monoton. Namun, sesuatu terjadi. Tiba-tiba alarm sistem berbunyi. Monitor utama menampilkan peringatan. Kegagalan sistem utama. Beberapa staf IT berlarian, membuka laptop, menelepon manajer, dan mulai panik.
Aku berdiri tak jauh dari sana, membawa tangga lipat untuk mengganti lampu. Tapi semua orang terlalu sibuk untuk memerhatikan keberadaanku. Tak lama, Rani datang tergesa-gesa. "Apa yang terjadi?" tanyanya pada salah satu staf. "Sistem utama down, Mbak. Semua data transaksi terakhir tidak bisa diakses. Klien dari luar negeri kirim email ancaman. Mereka mau batalkan kerjasama kalau dalam 24 jam nggak ada perbaikan." Aku hanya mendengarkan dari kejauhan. Tapi telingaku menangkap semua. Kata-kata yang dulu biasa aku dengar sebagai direktur kini kembali menyusup ke ingatanku. Sistem mati. Klien ancam putus kontrak. Deadline 24 jam. Aku tahu rasa panik itu. Dan aku tahu, dengan cukup pengalaman, bahwa kepanikan bisa lebih menghancurkan daripada kesalahan teknis. Malamnya, kantor tidak seperti biasanya. Lampu masih menyala sampai larut. Beberapa karyawan lembur, manajer mengumpat di telepon, dan direktur operasional mondar-mandir seperti kehilangan arah. Aku duduk di ruang gudang, sendirian. Di luar, hujan belum berhenti. Ada sesuatu dalam udara malam itu yang membuat dadaku sesak. Rani datang diam-diam. Ia membawa jaket kecil, menyerahkannya padaku. "Pak, hati-hati masuk angin." Aku menerimanya, tapi ia tidak langsung pergi. "Pak Surya," katanya pelan. Saya sudah yakin sekarang. Bapak bukan orang biasa. Saya temukan artikel lama. Wawancara 5 tahun lalu. Foto Bapak masih sama." Aku tak menjawab. "Kenapa Bapak sembunyi?" tanyanya. Aku menggeleng. "Saya nggak sembunyi. Dunia yang berpaling. Saya cuma bertahan." Ia duduk di sebelahku. Untuk beberapa saat kami hanya mendengar suara hujan. Lalu ia berkata, "Saya tahu ini aneh, tapi Bapak bisa bantu perusahaan ini, kan?" Aku memandangnya. Mereka tak akan percaya pada OB yang biasa mereka hina. Rani tersenyum. "Mereka tidak akan percaya sampai saya tunjukkan siapa Bapak sebenarnya." Aku menatapnya, bingung antara haru dan takut. Tapi satu hal yang pasti, ada badai yang akan datang. Dan aku tak bisa lagi bersembunyi. Pagi itu berbeda. Langit masih kelabu, seperti belum selesai menangis sejak semalam. Udara kantor tegang. Semua orang berjalan cepat, berbicara dengan nada tinggi, dan mata mereka merah. Entah karena kurang tidur, panik, atau malu atas kesalahan yang tak bisa mereka sembunyikan lagi. Krisis belum selesai, bahkan memburuk. Sistem utama belum pulih. Semua data transaksi bulan ini menghilang. Klien-klien besar mulai memutuskan kontak. Pihak manajemen mulai saling menyalahkan. Ada kabar bahwa salah satu mitra utama akan mengirim surat pengakhiran kerjasama dalam waktu dekat. Itu berarti perusahaan bisa runtuh. Dan di tengah semua itu, aku masih menjadi bayangan yang lalu lalang membawa sapu dan pel, seolah tak ada hubungannya dengan apapun yang terjadi. Tapi hari itu, langkahku tidak sepenuhnya ringan. Aku tahu waktunya semakin dekat. Semalam, aku dan Rani berbicara lama di ruang gudang. Ia bersikeras bahwa aku harus bicara, bahwa aku harus muncul, berdiri, dan menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Aku menolak, berkali-kali, tapi setiap alasan yang kuberikan, Rani patahkan dengan satu kalimat yang terus terngiang di kepalaku. "Diam Bapak bukan rendah hati lagi, Pak, tapi membiarkan orang lain tenggelam, padahal Bapak bisa menyelamatkan." Itu seperti tamparan halus yang membuka mataku. Ia benar, bukan tentang harga diriku, bukan tentang luka lama. Ini tentang tanggung jawab, tentang kesempatan terakhir untuk tetap berarti bagi orang lain. Pukul 10 pagi, manajer memanggil semua staf ke ruang rapat besar, termasuk aku. Mungkin mereka pikir aku perlu membersihkan ruangan nanti. Aku berdiri di sudut ruangan, membawa kain lap dan botol pembersih, seperti biasa. Direktur operasional berbicara dengan suara serak dan wajah tegang. "Kita dalam situasi kritis. 2 mitra strategis telah membatalkan kerjasama. Sistem belum pulih. Dan, jujur saja, kita butuh keajaiban."
Semua terdiam. Tak ada yang bisa menjawab. Mereka menunduk, menatap meja, atau menatap kosong ke depan. Kantor ini penuh orang pintar, tapi hari itu, tak satu pun tahu harus melakukan apa. Dan saat itulah, Rani berdiri. Tubuhnya gemetar, tapi matanya teguh. "Maaf, Pak," katanya dengan suara lantang. "Saya rasa kita tidak butuh keajaiban. Kita butuh pemimpin. Dan pemimpin itu ada di sini." Semua menoleh, termasuk aku. Rani menunjuk ke arahku. "Pak Surya." Ruang rapat hening. Sejenak semua membeku. Lalu tawa kecil terdengar. "OB, kamu serius, Rani?" tanya Doni, menyeringai. Tapi Rani tidak tersenyum. Ia membuka ponselnya, menampilkan foto dari artikel lama. Ini beliau, Bapak Surya Hadi, pendiri dan mantan Direktur Utama PT Nusantara Ekspor. Di tangan beliau, perusahaan itu tumbuh dari garasi rumah menjadi perusahaan dengan cabang di 3 negara. Semua mulai membisik. Beberapa berdiri untuk melihat layar ponsel Rani. Yang lain mulai membuka browser di laptop mereka, mengetikkan nama yang baru saja mereka dengar. Dan dalam waktu singkat, suasana berubah total. Sorot mata yang tadi meremehkan, kini berubah jadi tak percaya. "Benar ini Pak Surya?" Suara seorang staf terdengar pelan. "Ya Tuhan, saya ingat berita ini dulu." Seseorang di sisi lain ruangan berdiri. Saya minta maaf, Pak. Saya pernah bersikap tidak pantas." Dan kemudian satu persatu, orang-orang itu berdiri. Ada yang menunduk, ada yang menitikkan air mata. Beberapa bahkan berjalan mendekat. Lalu secara spontan, membungkuk hormat. Aku berdiri terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi saat itu, aku tahu, aku tidak bisa lagi berdiri di sudut ruangan sebagai bayangan. Aku maju perlahan. Semua memberi jalan. Hening. Hanya suara napas yang terdengar. Aku berhenti di depan meja besar, menatap mereka satu persatu. Wajah-wajah yang sebelumnya menyeringai sinis, kini menatapku seakan melihat sosok lain. Saya tidak datang ke sini untuk menyelamatkan siapapun. Suaraku akhirnya keluar, rendah tapi jelas. Saya datang karena saya butuh bekerja, butuh hidup. Tapi, jika sekarang kalian butuh bantuan, dan jika pengalaman saya masih dianggap berharga, maka izinkan saya membantu. Bukan sebagai direktur, tapi sebagai sesama manusia yang tidak ingin melihat kalian tenggelam. Beberapa orang mengangguk. Mata mereka basah. Rani mendekat, berdiri di sampingku. Ini bukan soal jabatan. Ini soal kebesaran hati. Dan kita semua sedang sangat membutuhkan itu. Direktur operasional akhirnya berdiri. Ia menatapku lama, lalu mengangguk perlahan. "Kami mohon bantuan Bapak." Aku mengangguk. Tak ada senyum kemenangan di wajahku. Tak ada rasa puas. Hanya tanggung jawab. Dan saat itu juga, aku mulai bekerja. Hari itu, aku duduk di ruangan kecil. Bukan ruang direktur, hanya ruang arsip yang tak terpakai. Di sanalah aku mulai menulis ulang struktur alur kerja, mengevaluasi kelemahan sistem, dan menyusun rencana darurat untuk menyelamatkan kontrak yang masih bisa diselamatkan. Rani duduk di sampingku, mencatat, menyambungkan kontak ke mitra lama yang dulu pernah bekerja sama denganku. Beberapa staf IT mulai menuruti arahanku, walau masih kaku. Tapi satu hal pasti, angin sudah berubah. Mereka tahu siapa aku. Dan kini, mereka mendengar. Suasana kantor tak lagi sama sejak hari itu. Bukan karena aku berdiri di depan mereka, tapi karena untuk pertama kalinya, mereka mendengarkan. Bukan kepada jabatan, bukan kepada status, tapi kepada pengalaman yang pernah mereka anggap remeh. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Tidak ada waktu untuk santai, tidak ada ruang untuk ego. Sistem masih dalam proses pemulihan. Klien masih menunggu. Namun sekarang, semua bergerak, semua bekerja. Bahkan yang biasanya hanya duduk menonton, turun tangan tanpa disuruh. Dan di tengah pusaran itu, aku berada di ruang kecil,
Dindingnya masih berdebu, mejanya masih miring, tapi dari situlah aku menyusun ulang arah perusahaan. Setiap pagi, aku datang lebih awal. Bukan lagi untuk mengepel lantai, tapi untuk membaca laporan yang dikumpulkan semalam. Rani menyiapkan dokumen dengan rapi. Ia seperti perpanjangan tangan dari semangat itu sendiri. Tak pernah mengeluh, tak pernah terlambat. Aku meninjau sistem keamanan IT, mengevaluasi risiko kontrak, dan, dengan bantuan Rani, menghubungi klien-klien yang kecewa. Tidak mudah. Beberapa menolak bicara. Beberapa menutup telepon. Tapi satu persatu, celah itu mulai terbuka. Pak Surya, mereka setuju video call nanti sore, kata Rani, suatu siang. Aku mengangguk. Siapkan presentasi. Kita jangan minta maaf. Kita tawarkan solusi. Saat sore datang, aku duduk di depan laptop tua dengan kamera buram. Tapi di sisi seberang layar, ada eksekutif dari Singapura yang dulu pernah kujamu makan malam saat aku masih jadi direktur. Dia menatapku lama, lalu berkata, "Emer Surya, is that really you?" Aku mengangguk pelan. "It may not look the same, but yes, it's me." Hening sejenak, dan kemudian dia tersenyum. "Then I trust you." Kami berbicara hampir 1 jam. Dan saat video call itu selesai, Rani menatapku dengan mata berbinar. "Bapak berhasil." Aku tidak menjawab, hanya menarik napas pelan dan menatap keluar jendela. Langit mulai biru, seperti ikut tenang. Hari demi hari, semangat di kantor berubah. Orang-orang yang dulu tak pernah menyapaku, kini datang dengan senyum tulus. Yang dulu melempar cemoohan, kini mengangguk hormat setiap kali berpapasan. Doni, yang dulu paling keras mengejek, mendekatiku suatu pagi. Dengan wajah penuh sesal, ia menunduk dan berkata, "Pak, saya minta maaf. Saya tidak tahu. Dan saya malu." Aku menepuk bahunya pelan. Kita semua pernah tidak tahu. Yang penting sekarang sudah tahu, dan mau berubah. Doni mengangguk pelan. Matanya merah. Kadang, permintaan maaf yang tulus lebih keras dari semua hinaan yang pernah dilontarkan. Tak lama kemudian, direksi perusahaan memintaku naik ke lantai 5, ruang rapat utama yang dulunya hanya bisa kulihat dari balik jendela saat membersihkan kaca. Mereka memintaku secara resmi menjadi penasihat strategis. Gaji, fasilitas, ruang kerja, semua ditawarkan. Tapi aku menolak dengan sopan. "Maaf. Saya hanya ingin tetap di sini, di lantai bawah, di tempat orang-orang yang dulu saya kenal, bukan karena jabatan, tapi karena perjuangan." Mereka bingung, tapi tidak memaksa. Dan dari ruang kecilku, aku terus membantu. Bukan karena ambisi, tapi karena rasa tanggung jawab yang tak pernah benar-benar pergi. Suatu sore, setelah semua pekerjaan selesai, aku duduk di bangku panjang dekat taman kecil di belakang kantor. Langit kemerahan. Angin bertiup pelan, membawa suara-suara dari kantor yang kini terasa lebih hidup. Rani duduk di sampingku, membawa 2 gelas teh hangat. "Bapak yakin gak mau ambil posisi tinggi?" tanyanya. Aku tersenyum kecil. "Saya sudah pernah tinggi, Mbak Rani. Dan dari atas sana jatuhnya sakit." Ia tertawa. "Tapi dari bawah sini, Bapak lebih kelihatan kok." Aku menatap langit. Dulu saya pikir, langit itu milik orang-orang di puncak. Tapi ternyata, dari bawah pun kita bisa melihatnya. Dan kadang justru lebih utuh. Kami terdiam beberapa saat. Hanya suara angin dan aroma teh melengkapi senja. "Terima kasih, Pak," kata Rani tiba-tiba. Aku menoleh. "Untuk apa?" "Untuk tidak menyerah. Kalau waktu itu Bapak terus diam, mungkin perusahaan ini sudah tumbang. Kami semua mungkin sudah kehilangan pekerjaan." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Karena sebenarnya, bukan mereka yang kuselamatkan, tapi diriku sendiri. Dari kehancuran yang lebih dalam, kehilangan makna hidup. Hari-hari berjalan terus. Tidak semua berubah jadi sempurna. Tapi perbedaan itu terasa. Bukan hanya dalam laporan laba, tapi dalam cara mereka memperlakukan sesama.
Kini, setiap kali aku berjalan di lorong, bukan lagi tawa mengejek yang menyambutku, melainkan sapaan hangat, senyum ringan, dan kadang pelukan singkat dari orang-orang yang dulu bahkan tak tahu namaku. Dan setiap kali aku menatap langit dari jendela kecil ruang gudang, aku tahu satu hal dengan pasti. Langit tidak pernah meninggalkan bumi. Hanya saja, kadang kita terlalu sibuk menunduk sampai lupa menengadah. Hari ini, tidak ada rapat darurat, tidak ada sistem rusak, tidak ada wajah-wajah panik berlarian membawa dokumen. Hari ini, kantor tenang, normal. Tapi bukan seperti awal dulu saat semua sibuk mengabaikan satu sama lain, melainkan tenang seperti pagi di desa, damai, hidup, dan saling menghargai. Aku berdiri di depan cermin kecil ruang istirahat, mengenakan kemeja putih bersih, bukan sebagai simbol pangkat, melainkan kebiasaan yang belum luntur. Aku tetap datang paling pagi, tetap menyeduh teh untuk diriku sendiri, dan tetap menyapa satpam di gerbang dengan senyum yang sama. Perusahaan ini perlahan membaik. Kontrak dengan klien luar negeri berhasil dipulihkan. Sistem telah diperbaiki dan diperkuat. Bahkan, laporan keuangan bulan ini menunjukkan kenaikan yang cukup membuat manajemen bisa menarik napas lega. Tapi yang paling berarti bukan angka-angka itu. Yang paling berarti adalah ketika seorang staf IT yang dulu tidak pernah menoleh ke arahku, kini mendatangiku hanya untuk berkata, "Terima kasih, Pak, karena tetap sabar, bahkan ketika kami terlalu sombong untuk menyadari siapa Bapak." Rani kini duduk di meja kerjanya yang baru, tak jauh dari ruanganku. Ia dipromosikan menjadi koordinator administrasi. Bukan karena kedekatannya denganku, tapi karena kemampuannya yang akhirnya dilihat setelah lama dipendam di balik meja pojok. Sore itu, ia mengetuk pintu ruanganku, membawa 2 cangkir teh seperti biasa. "Masih hangat, Pak," katanya sambil tersenyum. Aku menerimanya. "Terima kasih. Kamu selalu tahu waktu yang pas." Kami duduk tanpa banyak kata. Rani memang tidak banyak bicara ketika suasana sedang tenang. Tapi justru itu yang membuat kehadirannya berarti. Tidak ribut, tidak memaksa. Hanya ada seperti nafas yang tetap mengiringi langkah tanpa diminta. Setelah beberapa teguk teh, aku berkata pelan, "Mbak Rani, saya mau pamit." Rani menoleh cepat. "Pamit, Pak?" Aku tersenyum kecil. "Iya, pamit untuk berhenti. Tapi bukan karena marah atau kecewa. Justru karena saya sudah selesai." Ia terdiam, menatapku lama. "Tapi, Bapak dibutuhkan di sini." Aku menggeleng pelan. Yang dibutuhkan bukan saya, tapi semangatnya. Dan semangat itu sekarang sudah tumbuh di banyak orang, bahkan di dalam dirimu. Rani menunduk, tangannya menggenggam cangkir lebih erat. "Saya belum siap kehilangan Bapak di kantor ini." Aku tertawa kecil. "Kamu nggak kehilangan siapa-siapa, Mbak. Saya hanya ingin pulang." Beberapa hari kemudian, aku berdiri di depan semua staf. Tidak ada upacara besar, tidak ada panggung. Hanya pertemuan singkat di lorong kantor yang dulu sering kulewati dalam diam. "Teman-teman," kataku perlahan. "Saya mungkin bukan orang penting dalam struktur organisasi, tapi saya bahagia pernah menjadi bagian dari perjalanan kalian." Mereka semua diam, menyimak, dan aku melanjutkan. "Terima kasih sudah mengizinkan saya menjadi OB. Meski dulu kalian tidak tahu siapa saya. Dan lebih penting lagi, terima kasih karena akhirnya melihat bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh jabatannya, tapi oleh bagaimana ia memperlakukan orang lain." Seorang staf perempuan meneteskan air mata. Beberapa menunduk. Bahkan Doni, yang kini menjadi manajer divisi, berjalan ke arahku dan memelukku erat. "Pak Surya," katanya, "kami tidak akan pernah melupakan ini." Aku hanya menepuk punggungnya pelan. "Saya juga tidak akan melupakan kalian." Hari-hari berikutnya kulalui lebih santai. Aku kembali ke rumah kontrakan sederhana, menanam bunga di halaman kecil, dan menulis di buku catatanku setiap pagi. Aku tak lagi menjadi direktur, tidak pula jadi OB. Aku hanya menjadi Surya. Kadang, Rani masih menghubungi lewat pesan singkat. "Pak,
Saya pakai cara presentasi Bapak hari ini. Klien suka banget. Saya rindu tes sore kita, Pak. Hari ini saya tegur staf baru yang ngejek petugas kebersihan. Saya bilang, dulu saya belajar dari seseorang yang pernah kalian rendahkan. Setiap pesan itu kubaca pelan-pelan. Lalu aku senyum sendiri. Aku tahu, meski langkahku menjauh dari gedung itu, tapi sebagian kecil diriku tertinggal di sana. Bukan sebagai mantan direktur. Bukan pula sebagai OB. Tapi sebagai pengingat bahwa harga diri tidak harus ditinggikan untuk terlihat. Langit sore kembali berubah jingga. Aku duduk di kursi bambu depan rumah, menatap burung-burung kecil yang hinggap di dahan pohon jambu. Aku tidak menyesali apapun. Tidak masa kejayaan yang hilang. Tidak hinaan yang pernah kutelan. Tidak juga pilihan untuk mengambil pel dan menyeka lantai. Bahkan ketika tanganku dulu biasa memegang pena menandatangani kontrak. Karena dalam semua itu, aku menemukan diriku sendiri. Dan akhirnya, aku tahu bahwa jalan pulang tidak selalu berarti naik ke atas. Kadang, jalan pulang justru membawamu ke tempat paling rendah. Tapi di sanalah, kamu bisa benar-benar melihat langit. Dan belajar bahwa selama kamu masih berjalan dengan hati yang utuh, kamu tidak pernah benar-benar kalah.